Mulai masuk ke sini tuh kapan Kak? Mulai masuk ke sini tuh kapan Kak? Maaf. Sisanya dimakan kan pasti ada di tabung. Ini buat modal. Enggak, dulu terinspirasi tanaman dari mana? Tanaman itu dari feeling. Mana itu? Lihat orang jualan atau lihat jalan-jalan lihat tanaman pinggiran di jualan atau orang desa-desa kini minim tanaman atau gimana? Tadinya kan habis jualan apa itu manisan, Oh, saya ceritain itu, terus saya beralih ke kasur. kasur, jualan kasur. Enggak laku. Ya Nggak jalan, laku, ya? laku. Keuntungan Kayak minim. tahun-tahun, tapi ujung-ujungnya saya berhenti total, keluarnya busa inoak ini. Kalau kasur yang saya jual kan kasur pakai kapuk, tapi sekarang ini keluarnya busa inoak kan lebih apa ya, lebih keren gitu. Jadi kasur yang kapuk kurang keren katanya pemakai itu. Akhirnya berhentinya nggak sekaligus ini, sambil Tipis. meloncat ke bibit tapi masih separuh istilah meloncatnya, jangan sekaligus ditinggal. Sebelum benar-benar ini belum bisa diandalkan ke bibit, kasurnya jangan ditinggal dulu. Setelah ini merasa ini bisa diandalkan, artinya untuk kebutuhan sehari-hari, kasur tinggal total. Tapi ya saya kasihan sih sama kasur-kasur itu. Saya tinggal, kasihan ya, kalau inget nangis. Nah, Gitu. di mana dulu Bang? Hah? Jualan bibit awalnya gimana? Di mana? Jualan bibit ya Pasarin tetangga atau makan enggak, pinggir jalan? enggak ada. Cuma kalau ngelihat tanaman hijau itu seger, tumbuh dan tumbuh bagus dan seger. Emang senang sama tanaman-tanaman itu. Masarinnya? Ya ini, nah itu ilmu itu kalau kita udah belajar menguasai satu, itu ilmu jualan, mau dipakai jenis jualan apa aja itu bisa. Itu pokoknya ilmu jualan kasur ini menurut saya yang paling sulit jualan kasur. Dipakai di jualan kembang. Iya, jadi terus untuk jualan apa aja bisa. Kalau sudah di kasur sebenarnya sih jualan ya apa aja bisa kalau udah pernah jualan. Cuman kalau di kasur ini menurut saya kan tantangannya lebih banyak. Cara mempromosikan, karena kasur bukan kebutuhan sehari-hari. Siapa sih kita bawa kasur? Lip, gue apa purik kayak gue. Purik apaan? Gue diguyoni karena apa itu kasur kan memang bukan kebutuhan sehari-hari, harganya lumayan agak mahal lah kalau untuk orang ke bawah. Itu kalau orang yang enggak, kalau orang ke bawah kalau nggak pas punya penghasilan panenan atau habis jual kambing istilahnya kan berat mau beli kasur. Jadi, tapi saya punya prinsip, dalam satu desa, satu kelurahan, setiap hari pasti ada yang kepingin beli kasur. Cuman di mana ini ya? Jadi putar aja, muter. Ada nanti, cuman kalau memang Allah belum ngasih rezeki, ya belum. Nah, tapi nanti kalau kita yakin berusaha terus, nanti ada kok dalam satu desa. Saya punya keyakinan begitu. Satu kasur untungnya berapa itu Kak?
Satu kasur. Nah, dulu. kalau untung ya, untuk istilahnya apa ya, kalau kerja 1 hari itu nggak habis dimakan 3 hari. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah gitu. Itu kadang-kadang bukan ya, ini maaf ya, bukan apa ya, kadang-kadang kan juga ada pukulan kejutan dalam 1 minggu sekali. Itu ada yang lebih, istilahnya bisa jadi kerja 1 hari 1 minggu cukup untuk kebutuhan 1 minggu, kebutuhan sehari-hari ya. Itulah sebenarnya, makanya kan bisa dikumpulin, bisa ditabung. Capek banget Mainan apa sih? Ceritanya begitu. mainan semuanya. Jadi buat teman-teman yang masih usahanya bingung, itu sebenarnya salah sih kalau ngomong saya bingung kerjaan itu pasti ada, cuman kadang orang kan ini apa ya, rasa malas itu pasti ada. Malas, takut, malu. Itu orang mau usaha itu ada 3 hal biasanya. 1, malas. 2, malu. 3, takut nggak laku. Udah nggak gitu ya. Sebenarnya itu harus memang harus dihilangkan kalau kepingin usaha itu sukses. Nah, masalah sukses kan ini apa ya, beberapa banyak tahap ya. Sukses cukup itu hanya kita sendiri yang merasakan ukuran sukses. Kalau kita bersyukur bisa dibilang sukses. Terus pertama jualan kembang, yang beli orang mana, Bang? Yang beli itu malah orang jauh, rata-rata yang beli itu orang jauh. Orang pada suka. Ya, istilahnya orang pada suka, orang bulu, orang gunung. Itu jualannya di mana, Bang? Di pinggir jalan sini? Di sini. Jualannya dulu keliling. Keliling jualan Nah, kembang. orangnya keliling. Habis jualan kasur keliling, jualan kembang keliling. Keliling juga. Kalau di rumah ini kan istilahnya cuma iseng-iseng untuk nampung aja. Yang utama itu memang keliling. Jangan salah, keliling. Ya. Jadi Keliling. dulu jualan keliling kembang. Iya. Ya, Keliling kembang. Sampai sekarang udah berapa tahun Kak kembang? Jualan bibit kembang ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya. Wow, 10 tahun. Makanya kalau mau beli bibit nama kembang di sini Marian Kembang jangan ragu-ragu. Alamatnya? Alamatnya untuk saat ini di Ambarawa, perempatan Wirabakti, dekat rumah sakit Welas AC 50 meter sebelumnya dari arah Sumberagung. Dari arah Sumberagung. Lampung. Lampung ya, bukan Jawa, Lampung. Bukan Jawa. Lampung, tapi orangnya orang Jawa. Orang Jawa. Gitu. Yuk, setting. Ceritanya panjang. Iya, kalau pendek ini nggak jadi YouTube. Iya. Berarti harus panjang. Awalnya pas masuk itu jual nggak langsung kembang kayak gini kan ya Kang? Enggak. Enggak usah itu, Bang. Ini kan ceritanya kan itu Bang. Kalau dari Metro juga panjang ceritanya. Panjang ya. Panjang. Di sana buang 2 kali. Di Metro. Kok tahu tanaman-tanaman gitu kan, saya lihat tuh kalau tanaman-tanaman itu orang menengah ke atas gitu banyak Pak. Nah jalurnya awalnya gitu. Kan butuh modal yang banyak lah. Kalau usaha nggak ngomong modal. Enggak. Jangan ngomong modal kalau untuk ukuran saya. Pokoknya ukuran orang
ke bawah, ke menengah ke bawah, artinya ke bawah lah, bukan yang menengah jangan disebutin lah, kurang ke bawah. Usaha jangan ngomong modal. Kalau ngomong modal nggak jadi usaha. Contoh apa? Contoh kita punyanya sepeda ya, sepeda di ontel, kita bikin grup obrok lah, kalau orang Jawa ngomongnya obrok. Punya uang kalau sekarang 500.000 jadi tuh. Nah, Jadi apa yang dibelanja? bagus jelek. Contoh misalnya kalau sekarang jagung manis 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000, itu mau dikelilingin apa mau digelar di pasar, kita beli terpal ukuran 2x3, terus beli timbangan. Itu timbangan ada buat contoh di dalam itu, misalnya beli 1 karung apa 2 karung. Kalau 1 karung mungkin kurang lebih setengah kintal, kalau 2 karung 1 kintal ya. Kalau kita ambil untung 1.000 aja 1 kilo, kali 1 kintal udah berapa kan, 100.000. Itu aja dulu. Nanti kalau udah lancar, mungkin kan ada orang nawarin, ini terong, ini saya jualin, ini timun saya jualin, tolong jualin. Jadi ini awalnya jualin Kira-kira kayak orang. gitu, itu bisa jadi untuk orang ke bawah kalau pengen usaha. Jadi nggak usah ngomongin modal. Jadi dulu jualin punya orang. Alhamdulillah kalau saya gitu, kalau nggak punya modal, kita modal dengkul dulu. Jadi kita kerja sama orang, misalnya kalau saat musim panen kita mbawon, kalau saat musim sawah kita nyangkul ke sawah, nyangkul gitu. Jadi apa ya, kita nggak ngomongin modal gitu. Jadi tapi maaf, kalau ngomong nggak punya modal juga salah sih. Jadi kita kurang bersyukur. Kalau itu memberi modal luar biasa bagi saya ini. Modal apa? Modal badan jasmani saya itu sehat. Itu. Terus dikasih pikiran normal. Nah, itu. Berarti kita kerja dulu. Kerja di mana? Kan kita punya tetangga, bisa ngomong. Aku gak punya kerjaan, nanya sama tetangga, atau mungkin tetangga kan tahu kalau kita itu nggak punya kerjaan, kan tetangga pasti nyuruh. Itu misalnya, tuh saya punya sawah, waktunya ngoret galeng apa nyangkul, itu apa panen. Nah itu jadi langganan juga. Terus hasil kita sisa dimakan itu ditabung ya. Nanti kalau udah ditabung, nah, kita awalnya mungkin kendaraan roda 2, hanya sepeda yang hotel. Jadi kalau itu udah buat usaha, ya mau dagang apa-apa, nah, nanti hasil kita sisa dimakan, kepengen ya usaha kerjanya apa ini supaya lebih hasilnya, kerja apa ya itulah, lari ke dagang apa ya, dagang sayuran itu. Terus itu hasilnya ditabung, lama kan bisa beli motor mampunya beli motor gawir ya digawir, harga 2 juta misalnya. Kalau musim sekarang loh, jangan malu. Jangan malu, hasil keringat sendiri kok, ingat hasil keringat sendiri. Benar. Intinya kalau usaha itu nggak terpaku modal ya, yang penting ada peluang. Ada peluang kita kerjain. Nanti kalau di situ lancar kita ngumpulin. Iya. Sambil ngumpulin peluang itu dikerjain, kan sambil kita ngumpulin ilmu usaha juga ya di situ. Iya. Kita ya misalnya tuh kalau musim sawah habis itu ditanamin kan udah nggak ada kerjaan ya, kita kan lah kita cari kerjaan yang lain lagi. Misalnya di sekitaran kita kan khususnya perusahaan batu bata, tetangga butuh bikin bata, kurang tenaga, bisa kita ikut
kadang ya tetangga kan mesti ngajak, saya tunggu kerjaan, kamu mau ikut kerja sama saya, mau, nggak usah nanya mau digaji berapa, jangan, yang penting kerja dulu, gajinya nanti yang apa bosnya itu mau ngasih berapa ya diterima. Kalau kira-kira itu nggak sesuai kan kita baru minta nambah. Nah, ini saya minta tambah kalau merasa nggak sesuai. Kalau udah sesuai ya udah artinya kalau kerja modal dengkul ya gitu, emang segitu. Kalau mau hasil besar ya nanti kita berdoa sambil usaha keras bikin ngumpulin modal nanti supaya usaha kita untungnya lebih, ya kita usaha lain. Jadi semua ini untuk batu loncatan, itu prinsip untuk batu loncatan. Bukan kita itu mau kerja di situ terus kalau kita merasa belum nyaman, belum cukup, ya kita terima selamanya, tapi selamanya kita mau, maksudnya kalau kita udah kepingin kerja yang lain merasa kurang nyaman, kurang cukup untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, nah, kita hasil itu kan tadi